Dari seluruh potensi kekuatan yang ada ini, itu tidak akan pernah kemudian bermanfaat ya, kalau kemudian puzzle ya, saya katakan puzzle ini Pak, kemudian dibina dan dibentuk melalui puzzle ini. Apa itu puzzle-nya? Yaitu sebuah keluarga ya. Satu bangsa itu Pak, itu puzzle-nya itu adalah dari keluarga-keluarga yang ada. Kalau pendidikan di keluarga itu mantap, jos Pak, ya maka akan membentuk sebuah bangsa dan sebuah negara yang sangat kuat ya. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW itu pernah bersabda begini Pak, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma'i. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya itu di atas air laut ya. Summa yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis itu mengutus bala tentaranya Pak. Bala tentaranya diutus untuk menggoda dan mengganggu manusia, mengajak kebatilan ya. Fayudnihi minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Kemudian Rasulullah melanjutkan ya, kedudukan bala tentara ya yang paling dekat dengan iblis atau kedudukan jabatan Pak, yang kemudian jabatannya tinggi yang hampir menyamai dengan iblis itu adalah a'dhamuhum fitnatan, yang paling banyak menimbulkan fitnah, dan fitnah itu adalah fitnah yang besar. Yaji'u ahaduhum fayaqulu. Salah seorang tentara iblis itu datang melaporkan kepada iblis dan dia mengatakan fa'altu kadza wa kadza. Ya, saya telah melakukan ini dan itu. Saya telah memecah belah kaum muslimin. Saya telah membuat satu muslim satu dengan yang lainnya saling berpecah belah. Satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Beda kunut saja gelut ya. Satu pakai kunut subuhnya, yang satu enggak. Saya enggak mau sholat di belakangnya orang yang pakai kunut. Saya enggak mau sholat yang tidak pakai kunut. Saya sudah melakukan itu wahai iblis ya. Padahal Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Azkar ya. Itu Imam Syafi'i itu mazhabnya ketika subuh pakai kunut atau enggak pakai kunut Pak? Wah, Bapak, halo Pak. Apa Pak kira-kira Pak? Pakai kunut itu Pak. Imam Syafi'i sunnah muakkadah hukumnya. Sama seperti gurunya Imam Malik itu sunnah muakkadah. Yang enggak pakai kunut itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, enggak pakai kunut. Ya. Tetapi ingat Pak, ketika Imam Syafi'i mengunjungi dan berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, dan di sana itu dipersilahkan Imam Syafi'i untuk mengimami waktu itu sholat subuh Pak. Imam Syafi'i maju, gitu kan? Imam Syafi'i Pak, sama murid-muridnya. Ya, di situ ada makamnya Imam Abu Hanifah. Di situ ada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Syafi'i ya, batin Pak, ketika takbir Allahu Akbar, mesti pakai kunut ini, gitu kan? Ternyata apa? Imam Syafi'i tidak pakai kunut, ya, tidak pakai kunut Pak. Demi apa itu? Demi persatuan umat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya itu Imam Syafi'i. Ya. Ketika Imam Syafi'i datang dan mengunjungi muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis. Dia punya buku Musnad Imam Ahmad ya, itu penghormatannya murid Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i Pak, itu luar biasa Pak. Ini sering saya ulang Pak. Kenapa saya ulang? Karena penting Pak, dan jenengan itu sering lupa ya. Ditanya sama anaknya, bapakku itu Imam Syafi'i itu siapa? Ini beda kunut loh Pak. Dan para ulama menyebutkan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu memiliki 1400 perbedaan di dalam masalah furu'. Ya. Dijawab sama Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, Imam Syafi'i itu huwa kasyamsi fin nahar.
dia itu seperti matahari ketika siang hari. Ya, artinya betul-betul bermanfaat begitu Pak. Padahal beda di dalam masalah 1400 perbedaan di dalam masalah furu'. Ya, tetap rukun enggak Pak? Baik enggak? Baik Pak. Ya. Maka ya, dengan berbagai macam perbedaan itu iblis kemudian Pak menggoda manusia supaya manusia betul-betul pecah belah. Umat Islam itu tidak, ya, kalau umat Islam itu bersatu Pak, wah sudah selesai semua dipegang oleh umat Islam. Jangan biarkan umat Islam itu bersatu. Ini kita masih belum masuk ke puzzle tadi Pak. Apa kata iblis ketika dilaporkan bahwa tentaranya itu sudah mengatakan, ya sudah melaporkan bahwa dia sudah melakukan ini dan itu. Kata iblis mengatakan fayaqulu masonata syai'an. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak membuat apa-apa. Kamu tidak membuat kejelekan dan kerusakan apa-apa. Qala summa yaji'u ahaduhum. Kemudian bala tentara iblis Pak. Ya, bala tentara iblis yang lain datang dan melaporkan kepada iblis seraya mengatakan, wahai iblis, mataroktuhu hatta faroktu bainahu wa baina imra'atihi. Ya. Kemudian tentara iblis yang lain itu mengatakan dan melaporkan kepada iblis, wahai iblis, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan seorang laki-laki kecuali aku tinggalkan dalam keadaan menceraikan istrinya. Qala fayudnihi minhu. Kemudian iblis tadi Pak itu ditempatkan dan diberikan jabatan yang tinggi oleh iblis. Ya, setan tadi, bala tentaranya iblis tadi diberikan jabatan dan diberikan kedudukan yang dekat kepada iblis, dan iblis mengatakan kepadanya, nikma anta, kamu adalah tentaraku yang terbaik. Ya. Jadi keluarga itu Pak, itu adalah bagian dari puzzle yang kemudian kalau keluarga itu sudah rusak dan dirusak Pak, maka yang rusak itu adalah seluruh bangsa dan negara. Ya. Maka kalau kemudian kita ingin membentuk bangsa yang kuat, maka puzzle ini yang kemudian harus kita kuatkan terlebih dahulu, yaitu keluarga. Ya, keluarga. Beberapa waktu yang lalu itu ada seorang istri Pak, punya anak 3. Dia bersama temannya datang dan bercerita, Ustaz, suami saya itu paling mudah mengatakan kamu saya cerai begitu Pak. Ya, tapi nanti malam rujuk lagi Pak Ustaz. Kalau ngomongnya pagi atau siang itu nanti malamnya rujuk lagi. Tapi terus gitu Pak Ustaz, itu gimana Pak Ustaz? Begitu. Saya bilang astagfirullah. Maka saya bilang begini Pak, salasun, kata Rasulullah SAW, ada 3 hal Pak, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ya. Ada 3 hal kata Nabi SAW, yang kemudian seriusnya itu menjadi satu konsekuensi keseriusan, wa hazluhunna jiddun, dan bercandanya, main-mainnya itu Pak, itu menjadi satu keseriusan. Ada 3 itu Pak. Yang pertama adalah nikah. Ya. Yaitu talak atau cerai. Dan yang ketiga adalah ar-raj'ah, yaitu rujuk. Ya. Sudah berapa kali suami jenengan mengatakan talak kepada jenengan cerai? Tak terhitung Pak Ustaz. Padahal Allah mengatakan di dalam Quran Al-Baqarah at-talaqu marratan. Ya, talak itu paling maksimal berapa, Pak? 2. Ya, 2 kali. Dan hukum talak itu kalau kita baca fikih Abu Malik Kamal bin Said Salim itu disebutkan fiqhus sunnalin nisa. Ya, hukum talak itu ada 5, Pak. Sebagaimana hukum taklifi, yang hukum taklifi itu disebutkan dalam usul fikihnya Waba Az-Zuhaili. Itu ada 5 hukum taklifi itu. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat
makruh, dan yang terakhir haram. Ya, maka hukum talak itu ada 5 ini, Pak. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, dan ada kalanya haram. Ya, maka kadang dalam hal yang maksudnya ini bukan hal kecil, ini hal yang luar biasa sebenarnya, Pak, yang kemudian harus kita miliki betul untuk menjaga keutuhan keluarga kita. Ya, jangan sampai kemudian ya, kita berani menikah tetapi tidak berani mempelajari ilmu tentang pernikahan. Ya, ini yang kemudian penting kita bahas. Tapi saya tidak akan membahas ilmu talak di sini, Pak, ya. Karena ada tempatnya sendiri, ilmu talak, ilmu pernikahan dan lain sebagainya. Tapi saya ingatkan bahwa itu penting, Pak. Ya, supaya anak-anak kita dan generasi kita itu menjadi generasi-generasi yang kuat. Ya. Puzzle keluarga tadi, Pak, kalau betul-betul terbina dengan baik, anak-anak kita terbina dengan baik, ya, rumah tangga kita terbina dengan baik, maka akan berkumpul menjadi sebuah masyarakat. Ya, ya. Masya Allah, ya. Akan berkumpul, Pak, menjadi sebuah masyarakat. Dan ini, Pak, pendidikan anak-anak kita, ini kita bicara tentang masalah pendidikan dan generasi, Pak. Kalau kita bicara pendidikan, maka kita bicara generasi, Pak. Ya, pendidikan anak kita itu tidak akan lepas dari 3 lingkungan ini, Pak. Dan lingkungan ini harus betul-betul dikondisikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga itu mesti, Pak. Maka betul-betul dikondisikan betul. Anak sekarang itu, Pak, yang nggak cowok, nggak cewek. Kalau cowoknya biasanya kecanduan game online, kalau cewek itu biasanya kecanduan TikTokan. Ya. Anak TPG itu malah TikTokan begini loh. Ya. Masya Allah itu, Pak. Putranya siapa itu? Jangan-jangan putranya Ustadz itu kan. Misalnya Ustadz TikTokan ya. Anak saya masih setahun, Pak. Tenang, jadi saya masih aman, Pak. Ya, betul itu, Pak. Ini perhatikan betul anak-anak kita, Pak. Ya, diperhatikan betul anak-anak kita, generasi kita itu, Pak. Ya, jangan sampai kemudian kita biarkan begitu saja orang-orang Yahudi Nasara masuk dan kita tidak tahu. Ya, bukankah Nabi itu bersabda, "Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan al-fitratu huwal Islam. Yang dimaksud dengan fitrah itu adalah Islam. Ya. Maka kedua orang tuanya yang bertanggung jawab apakah ingin dia menjadikan Yahudi, Nasara atau Majusi. Kenapa tidak Rasulullah tambahkan Islami? Karena al-fitrah itu sudah Islam. Begitu, Pak. Maka itu jawaban Islam kan Islam keturunan. Iya, karena saya fitrah, sudah fitrah. Ya, saya belum pernah masuk yang lain, agama yang lain. Maka dia tetap jalan. Ya, maka yang bertanggung jawab itu pertama lingkungan keluarga dulu, Pak. Kedua orang tuanya itu betul-betul bertanggung jawab. Ya, gampang itu, Pak. Kalau orang-orang Nasara mau memasukkan satu pikiran di dalam pikiran anak-anak kita, ya, jenengan ketika ulang tahun anak jenengan itu, Pak, dikasih lilin, Pak. Ya, sambil nyanyi panjang umurnya. Nah, sudah itu, Pak. Nasara masuk itu, Pak. Ya, yang menjadikan anak kita itu kadang kita dan kita tidak sadar gitu. Ya, jadi anak kita mengikuti Nasara. Makanya Allah sebutkan di dalam Quran Al-Baqarah 120, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kemudian kita mengikuti jalan mereka, Pak. Ingat, Pak, Allah sebutkan millah, bukan agama. Ya, boleh mereka itu berpaham, boleh kita agamanya Islam, tetapi pikirannya tetap mereka. Ya, pikirannya tetap ulang tahun, ya jalan itu. Ya. Maka ini yang kemudian menggerogoti akidah-akidah kaum muslimin, Pak. Yang hari ini itu semakin lama semakin baik apa semakin parah, Pak? Semakin parah betul, Pak. Ya, semakin parah betul. Ya, maka lingkungan keluarga ini adalah puzzle pertama, Pak, yang kemudian harus kita jaga. Ya, maka kenalkan anak-anak kita dengan Al-Quran begitu, Pak. Hari ini, ya, kalau kita cuma menyekolahkan anak cari ijazah nanti cuma kerja begitu, Pak, cari dapat kerja begitu rugi betul, Pak. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Ya, ketika jenengan menyekolahkan anak nanti jadi insinyur ya, nanti kerja di sana ya rugi, Pak. Tapi tidak pernah hafal Quran.
Ya, kita itu kadang ngeleskan anak bahasa Inggris Pak, berapa bayarnya? 500.000. Kita bayar itu Pak 500.000. Tapi kita tidak pernah ngeleskan anak kita untuk membedakan antara huruf dha dan huruf dha. Ya, kira-kira salahnya orang tua apa anak Pak? Orang tua Pak. Maka kalau kita ingin menjadi generasi-generasi yang bagus anak-anak kita, maka pertama adalah lingkungan keluarga diperbaiki. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini Pak, saya yakin kalau sekolah-sekolah yang ada, pondok-pondok pesantren yang ada hari ini lingkungannya kondusif. Hanya saja kalau kemudian dia pulang ke rumah, di rumah ada TV, di rumah ada HP, di rumah itu mulai rusak semua Pak. Ya, mulai rusak semua. Berapa banyak anak-anak yang kemudian sudah di pondok tahfidz Pak, bertahun-tahun di pondok tahfidz sudah ngajar, ketika pulang ke rumah, ya tidak terbina dengan baik, ya hilang Pak hafalannya Pak. Ya, malah tiktokan. Ya, malah ngertinya gini-gini dulu alif lam mim itu di pondok begitu, hari ini sudah gini-gini Pak. Pekerjaannya siapa itu? Ya, mengerikan sekali Pak, betul Pak. Maka saya mengajak bapak-bapak untuk prihatin semua tentang hal ini. Ya. Yang ketiga Pak, kalau di rumahnya sudah terbina dengan baik, ya murotal selalu didengarkan ke anak-anak kita. HP, kita tidak bisa membatasi anak kita dengan HP Pak. Kasih HP tidak apa-apa, tapi dibatasi dan ditemani. Ya, ditemani Pak. Kalau hari itu kita tidak Pak, kita sedang sibuk rapat begitu ya, anaknya dikasih HP. Ini kamu main HP saja ya, itu menang Pak. Nangis ya minta apa? Oh udah nggak usah jauh-jauh nih, HP aja buat mainan. Begitu ya, kita kembali gitu Pak. Ya, maka rusak anak kita itu betul Pak. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Keluarganya baik, sekolahan baik, kumpul dengan teman-teman di masyarakat yang kurang baik, hancur anak kita Pak. Percuma. Ya. Maka puzzle-puzzle kita bangun bangsa itu adalah bangun dari puzzle-puzzle keluarga. Kumpulkan keluarga-keluarga yang bagus, ya ilmunya ditekuni dan seterusnya, ya maka jadilah masyarakat yang kemudian kuat Pak, begitu Pak. Dan membuat bi'ah solihah, lingkungan yang solihah ini Pak, itu tidak bisa satu rumah dua rumah Pak, tapi libatkan seluruh masyarakat yang ada. Ya. Dan ini Pak, ini bisa dilakukan dan saya sudah membuktikan antara di kota dan di desa itu lebih mudah di kota. Kalau jenengan ini di kota Batang dan tidak mampu Pak, pertanyaan, jangan-jangan jenengan tidak ada greget untuk memperbaiki umat. Kalau di desa itu Pak, kesadaran, tingkat kesadarannya itu, ini mohon maaf ini live Pak ya, nanti orang desa tahu ya, enggak apa-apa ya. Tapi ini realita betul Pak ya, itu tingkat kesadarannya kurang Pak. Kenapa? Kembali ke SDM betul gitu loh Pak. SDM betul, kembalinya kepada SDM. Tapi kalau masalah bicara keikhlasan, ya kemudian kesabaran itu Pak, kemudian macam-macamnya itu bagian dari itu Pak. Orang desa itu, ya insya Allah lah Pak ya. Insya Allah begitulah. Tapi kalau orang kota Pak, SDM-nya sudah tinggi, menarik, ada perumahan bisa dikelola dengan baik. Bagaimana cara dikelola sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Anak-anak boleh bermain, kita kesepakatan main HP bareng-bareng boleh. Jam berapa? Mabar jadinya Pak ya. Main bareng begitu. Tapi betul Pak itu Pak, dijaga betul Pak tentang HP ini Pak. Ya, jadi ini Pak, puzzle-puzzle yang kemudian harus kita kuatkan untuk menjadikan bangsa kita semakin kuat, yaitu dari puzzle keluarga. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Tidak ada pertanyaan. Silakan Pak. Ini saya ngajak Bapak Ibu prihatin bareng ya. Saya itu stres kemarin Pak. Kita membuat tahfidz kit di sana. Yang daftar banyak sekali Pak, 75 anak. Ustadznya cuma 2. Akhirnya kita cari cadangan, cari ustadz lagi gitu. Ternyata apa Pak? Ketika tahfidz kitnya udah jalan begitu, itu di dekat pondoknya itu ada sintrenan Pak. Ada sintrenan. Ini biar tahu tetangga saya, biar saya diundang ya, enggak, saya izin waktu itu ngisi kajian di Limbong. Waktunya habis Pak. Ada pertanyaan tapi waktunya habis Pak. Ya, itu dulu Pak ya malam hari ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di pekan depan. Tolong Pak, nanti kalau saya berhalangan, nanti ada yang menggantikan Pak Ustaz. Ya, ada yang menggantikan supaya tidak kosong. Ya.
Kalau kosong kan rugi Pak ya. Rugi ya. Walaupun sebenarnya tidak rugi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.